Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari UP BJJ Palangkaraya. Pada praktikum kedua, ini kita akan menerapkan sebuah konsep kelas, kemudian objek, metode, array, string, dan struktur keputusan menggunakan if else, kemudian switch case, for, while, dan do while. Nah, jadi pada tugas kedua ini kita harus membuat sebuah aplikasi di mana di situ terdapat input data buku, kemudian manajemen peminjaman buku, kemudian pengembaliannya, serta menghitung denda keterlambatan apabila buku itu terlambat dikembalikan. Oke, untuk selanjutnya saya jelaskan di video berikut. Oke, jadi di sini kita punya 3 buah file. Yang pertama ada file main, kemudian ada file kelas Java dan perpustakaan. Di sini akan saya jelaskan untuk fungsi dari masing-masing filenya ini secara singkat. Yang pertama ada file main Java. Nah, untuk file ini kita gunakan untuk menampilkan menu utama yang nantinya akan digunakan user untuk melakukan transaksi di aplikasi perpustakaan yang kita buat ini. Nah, di sini menu utamanya memiliki 6 pilihan dan kita di sini kita gunakan untuk perulangan while true. Nah, ini supaya nanti menunya ini selalu tampil setelah user itu menentukan pilihan menu. Jadi pertama-tama file main ini akan mengambil dari kelas inisialisasi data. Jadi yang kita simpan di file perpustakaan. Nanti begitu kita pilih, misalnya kita memilih menu yang pertama, lihat daftar buku, maka yang akan tampil nanti adalah file array yang sudah kita masukkan di perpustakaan.java ini. Jadi daftar bukunya kita sudah siapkan di sini masing-masing kategori. Ini masing-masing kategori kita sediakan 4 judul buku. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada file buku. Di sini kita buat menggunakan tipe datanya string, ini untuk judul, penulis, dan kategori. Kemudian untuk ketersediaannya kita set di boolean. Nah, nanti ketika kita memasukkan sebuah buku baru atau kita merekam sebuah data buku baru, nanti akan masuk ke berdasarkan tipe data yang sudah kita atur di dalam kelas Java ini. Kemudian untuk ketersediaan ini kita set di true. Maksudnya ketika kita menambahkan buku baru atau ketika kita merekam data buku baru, maka buku tersebut akan langsung tersedia. Seperti itu untuk kelas buku. Kemudian yang ketiga ada file perpustakaan. Nah, di sini kita gunakan untuk menyimpan beberapa prosedur-prosedur. Yang pertama untuk daftar bukunya, kemudian ada prosedur untuk tampilkan daftar buku. Jadi ketika user memilih lihat daftar buku, maka yang dipanggil adalah yang di sini. Daftar buku, kemudian kategorinya, kemudian judul bukunya apa, penulis, dan lain sebagainya sudah kita set di bagian inisialisasi data di sini. Nah, selanjutnya ada cari buku. Nah, ini untuk menu yang nomor 2. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari buku berdasarkan judul, penulis, ataupun kategorinya. Jadi untuk keywordnya sudah kita set di sini, judulnya, kemudian penulis, dan kategori. Jadi kita bisa memasukkan judulnya maupun penulis ataupun kategori untuk melakukan pencarian.
Nah, selanjutnya ada prosedur untuk proses peminjaman. Nah, di sini kita gunakan untuk merekam atau menangani ketika user itu melakukan peminjaman buku atau menu nomor 3. Jadi ketika dipilih untuk menu nomor 3, maka akan ditampilkan daftar bukunya. Nah, di sini daftar buku ditampilkan, kemudian statusnya itu sudah dipinjam atau masih tersedia. Ketika kita memilih menu untuk pinjam buku, maka bagian program yang akan menangani adalah bagian yang ini, proses peminjaman. Kemudian kita diminta untuk memasukkan judul bukunya yang mau dipinjam. Kemudian kita klik selesai ini kalau untuk menyelesaikan proses peminjaman. Tapi kalau misalkan kita masih mau meminjam buku yang lain, kita bisa memasukkan judul yang lain seperti itu. Nah, setelah kita klik selesai, maka program akan menampilkan buku berhasil dipinjam. Atau misalkan kalau buku ini tidak tersedia atau sudah dipinjam, maka akan memberikan output buku sedang tidak tersedia seperti itu. Dan selanjutnya, kalau misalkan buku tidak ditemukan atau judul misalkan yang kita masukkan ini tidak sesuai dengan judul buku yang kita punya, maka outputnya adalah buku tidak ditemukan. Selanjutnya, proses pengembalian. Nah, proses pengembalian ini digunakan untuk menangani prosedur bagian menu kembalikan buku. Ini termasuk ada denda apabila peminjaman itu melebihi dari 7 hari. Nah, yang pertama kita diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Kemudian memasukkan jumlah hari sejak tanggal peminjaman. Nah, ini maksudnya kalau misalkan jumlah hari sejak tanggal peminjamannya ini melebihi 7 hari, maka dianggap terlambat. Tapi kalau misalkan jumlah hari sejak dipinjam ini kurang atau sama dengan 7 hari, maka kita tidak ada keterlambatan atau hari terlambatnya sama dengan 0. Jadi kita tidak ada denda untuk hari keterlambatan. Nah, kemudian di sini ada kelola data buku. Untuk menu ini bisa kita gunakan untuk menambahkan buku, kemudian mengubah detail dari buku maupun menghapus data buku yang ada di array yang kita sudah buat di sini. Nah, di sini untuk daftar baru. Kemudian yang kedua ini adalah untuk mengubah detail buku, dan yang ketiga adalah menghapus data buku yang kita punya. Nah, seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan. Oke, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, untuk menu utamanya sesuai dengan yang kita buat di file main. Kita coba untuk pilih daftar buku. Nah, di sini kita set untuk daftar bukunya ini ditampilkan berdasarkan kategori. Ada fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Di fiksi ada Laskar Pelangi dan lain sebagainya. Kemudian beserta dengan pengarangnya dan ketersediaannya.
Seperti itu. Untuk penjelasan singkat aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Java, walaupun belum sempurna atau masih cukup sederhana, di sini kita belajar untuk menerapkan seperti apa menggunakan perulangan, kemudian menggunakan input dinamis atau array dinamis, kemudian menerapkan perhitungan denda dan sebagainya. Itu tadi adalah penjelasan rinci dari praktikum kedua kita dalam membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.